Baik Iya, Ustaz, kita iya. lanjutkan informasi selanjutnya. Ini ada bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi hidup di bawah jembatan Sungai Ciluak, Pati, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki orang yang tega membuang bayi tersebut. Sementara kini banyak yang ingin mengadopsi sang bayi yang kondisinya dinyatakan sehat. Bayi berselimut kain yang berada di tepi Sungai Ciluak, Desa Sumur, Pati, Jawa Tengah ini menggegerkan warga. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak pergi ke sawah. Saat berada di sungai, ia melihat bayi tersebut di bawah jembatan. Oleh perangkat desa, bayi dengan berat badan 2,4 kg ini lalu dibawa ke puskesmas. Lantunan azan dikumandangkan untuknya. Sementara itu, banyak warga yang mendatangi Polsek Ciluak untuk menjadi orang tua asuh bayi tersebut. Namun untuk mengadopsinya, calon orang tua asuh akan melewati sejumlah tahapan. Untuk proses adopsi itu ada ketentuan. Antara lain menentukan mungkin usia minimal 30 sampai dengan 50 tahun, kemudian sehat, dan tentunya juga akan merekam jejaknya dari keluarga yang baik, bertanggung jawab. Proses mekanisme ada. Walaupun bayi tersebut dibuang dalam keadaan hidup, tetap dan juga kami akan melakukan pencarian ya, pelaku dan dilakukan penyelidikan. Kini polisi masih menyelidiki siapa orang tua bayi tersebut. Petugas juga mengimbau pelaku yang membuang anak tak berdosa itu untuk segera menyerahkan diri. Sementara sang bayi saat ini kondisinya sehat dalam perawatan pihak Puskesmas Ciluak di bawah pengawasan Dinas Sosial dan Kepolisian. Taufan Yuda melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Astagfirullah, kita doakan agar orang tua sang bayi bisa sadar dan bisa kembali mengambil buah hatinya ya Ustadz. Nah Ustadz, alasan klasik saat orang tua yang belum siap punya anak nih takut miskin nih Ustadz. Takut nggak bisa kasih makan, takut ganggu, takut A, takut B. Nah bagaimana kita meyakinkan pandangan ini Ustadz bahwa anak juga bisa menjadi pintu rezeki untuk orang tuanya Ustadz? Ya, ya betul sekali Mas Aslan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman melarang orang tua yang menggugurkan atau membunuh anaknya karena alasan takut miskin. Mengapa begitu? Allah yang sudah menjanjikan kami yang akan memberi rezeki anakmu itu, bukan kamu gitu. Jadi Allah sudah menyatakan begitu. Artinya kita kalau memang sudah nikahnya secara benar, bukan karena zina gitu ya, kemudian hasil dari pernikahan itu anak terlahir, itu jangan pernah kita berpikir nanti makannya gimana ya, susunya dari mana. Enggak, Allah sudah menghidupkan, Allah yang membuat dia tumbuh lahir melalui perut ibunya, itu Allah juga yang akan menjamin rezekinya. Jadi kita nggak perlu sampai membuang anak bayi yang tidak bertanggung jawab itu. Allah yang menjamin. Memang tidak abrakadabra, tidak sekaligus begitu lahir langsung rezeki datang, tidak. Tetap ada peran orang tua, ada peran saudara, ada peran lingkungan dan lain sebagainya. Tapi bahwa rezekinya dijamin oleh Allah itu iya. Jangankan manusia, hewan-hewan saja yang binatang melata, yang kita kadang-kadang tidak tahu ada di balik batu, bagaimana bisa dia makan hewan yang di balik batu, Allah yang mendatangkan makanan. Bayangkan saja seperti yang contoh di rumah lah, ada cicak, dia nggak bisa terbang, tapi malah nyamuk yang mendekat kepada dia ketika cicak itu ada di dinding. Lalu cicak itu yang menangkap. Allah sangat mudah menggerakkan nyamuk untuk datang ke tempat yang mendekat cicak sehingga cicak bisa makan. Bayi pun begitu. Allah sangat mudah menggerakkan orang lain, menggerakkan alam raya ini, menggerakkan bumi untuk menyediakan rezeki bagi anak yang sudah terlahir. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang membuat ibu itu melahirkan, Allah pula yang pasti akan menjamin rezekinya. Itu satu. Jadi jangan pernah berpikir takut rezekinya dari mana. Justru perasaan takut itu membuat kita jadi berpandangan sempit. Kita jadi semakin pusing ini cara cari makannya gimana. Tapi kalau kita sudah yakin dan pasrahkan kepada Allah, akan terbuka jalan. Karena kita sudah menyerahkan diri kepada Allah. Allah akan buka jalan untuk memperoleh rezeki itu. Ada saja nanti yang tidak terduga-duga. Itu soal soal anaknya gitu ya, rezeki anak. Nah yang kedua saya ingin menggarisbawahi juga, ada kan sekarang ini orang-orang yang males lah, katakanlah males mengurus anak sehingga berpikiran udahlah nggak punya anak aja gitu kan, enak nggak usah ngurus anak gitu ya, hidup berdua aja suami istri. Nah kita berpikir juga dong, dulu waktu kita jadi anak gimana? Kenapa kita dulu waktu jadi anak merepotkan orang tua
sekarang kita jadi sudah suami istri, kenapa tidak mau punya anak? Itu kan mau enak sendiri, gitu. Itu kan namanya mau enak sendiri, nggak mau menanggung tanggung jawab. Nah, Rasulullah SAW itu pernah dalam sebuah hadis menyatakan, aku akan bangga di hadapan Allah dengan umatku. Nah, karena itu ini yang menjadi dasar bahwa setiap kita seorang muslimah menjalin hubungan lalu berkeluarga, itu ya sebisa mungkin punya keturunan. Jangan kemudian sejak awal kita nggak usah punya keturunan deh, ngerepotin aja ntar gitu. Bukan, ini bukan soal ngerepotin. Kita dulu juga ngerepotin orang tua kita gitu. Tapi ini adalah soal kita sayang sama Nabi, kita cinta kepada Nabi, dan Nabi akan bangga dengan umatnya. Kita senang sekali dong dibanggakan oleh Nabi di hadapan Allah. Itu yang perlu kita lihat, saya kira ya. Jangan pernah ada pikiran nggak mau punya anak, lalu berusaha sedemikian rupa supaya nggak punya anak. Padahal di sana ada ratusan orang, ribuan orang pengen punya anak, nggak bisa-bisa. Kenapa kita lalu sekarang malah kepengen nggak punya anak? Saya kira itu pikiran yang kurang tepat lah. Paling tidak kalau kita lihat dari sudut pandang hadis Nabi Muhammad SAW tadi yang saya bacakan itu. Terima kasih ya, kira-kira begitu Mas Asra.